I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novan Maulana. Saya dari Universitas Muhammad Suwidi Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pagi ini saya telah bersama dengan klien saya, bersama Ustadz Muhammad Ridwan. Selamat pagi, Pak Ustadz. Selamat pagi. Kami ingin meminta waktunya sebentar untuk berwawancara terkait dengan kesulitan anak dalam belajar, dan juga kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait kesulitan anak dalam belajar dan juga apa saja prestasi-prestasi yang sudah diraih. Untuk teman-teman sekalian, monggo kita simak wawancara kali ini bersama dengan saya Novan Maulana, dan sebelah saya ada Ustadz Muhammad Ridwan sebagai klien saya. Pak Ustadz, saya mau tanya, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda menilai proses belajar anak di sekolah? Sejauh saya menjadi wali santri menyekolahkan anak saya menilai anak saya itu ikut perkembangan, aktif. Akan tetapi itu tidak menutup kemungkinan terjadinya kekurangan-kekurangan tertentu, baik itu dari sikap, sosial dan sebagainya. Itu menurut saya. Baik. Untuk yang kedua, Ustaz, kira-kira apa saja kesulitan anak Anda dalam belajar? Apakah ada kesulitan? Secara umum, masing-masing anak itu kan mengalami kesulitan. Ya. Menurut saya itu ada kesulitan dari segi pra-akademik dan juga kesulitan akademik. Kalau kesulitan pra-akademik itu biasanya bersifat diri pribadi anak tersebut, baik itu dari cipta karsa dan sebagainya, psikomotorik, kognitif itu juga. Kalau dari segi akademik bisa juga kesulitan membaca, menulis dan juga begitu. Kalau khusus anak saya itu kesulitan dalam berhitung. Soalnya anak saya ini dari kognitifnya itu kurang. Bukan berarti mengalami keterbelakangan intelektual itu. Baik. Untuk selanjutnya, kira-kira apa saja prestasi yang sudah pernah diraih di sekolah? Terkait dengan prestasinya. Prestasi itu kan ada yang akademik dan juga ada yang non akademik. Kalau prestasi akademik itu contohnya seperti mendapatkan juara, Ya. mendapatkan menguasai materi pembelajaran, mendapatkan nilai yang sempurna. Kalau yang dari segi non akademik itu bisa dari ikut serta keorganisasian, ekstrakurikuler. Kalau anak saya sendiri itu mendapatkan prestasi dari ekstrakurikuler, Ya. yaitu ikut organisasi FAD, Forum Anak Desa yang berada di bawah naungan desa. Anak saya itu aktif di dalamnya, ketika ada sosialisasi, pelatihan dan sebagainya itu ikut aktif. Menurut Anda, bagaimana cara mendidik anak yang kesulitan dalam belajar? Tergantung siswanya. Kalau anak itu mengalami kesulitan di bidang disleksia, kesulitan membaca misalkan, ya harus ada pendampingan secara khusus. Itu nanti tergantung dari berbagai macam latar belakang siswa tersebut, anak tersebut. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang kelima, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan anak dalam belajar? Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan anak dalam belajar. Ada dua. Yang pertama itu faktor intern.
Kalau faktor inherent itu kan berasal dari dalam diri siswa tersebut, baik itu dari mengalami keterbelakangan psikomotorik, kognitif, alat-alat indranya yang kurang mampu dan sebagainya, itu kalau dari intern. Kalau dari segi eksternal itu bisa dari lingkungan belajarnya yang kurang kondusif, kurang menyenangkan dan sebagainya. Penyampaian materi oleh gurunya juga kurang, yaitu yang mempengaruhi mereka. Oh, artinya kalau misalkan ini ada siswa yang anggaplah kesulitan dalam belajarnya, berarti guru itu harus memberi pelajaran tambahan atau bisa dikatakan dengan les begitu. Bisa jadi ya. Baik, untuk pertanyaan yang keenam, Pak, siapa yang menjadi peran utama dalam proses keberhasilan belajar anak? Guru. Ya. Soalnya guru itu adalah sumber belajar anak. Guru itu harus dituntut untuk profesional dalam membimbing, mengevaluasi, melatih, mendidik, menilai dan sebagainya. Yaitu karena guru itu adalah sumber belajar. Itu menurut saya. Ya. Jadi berarti yang menjadi peran utama dari proses keberhasilan siswa berarti menurut pandangan Ustadz adalah seorang guru. Betul sekali. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan ketujuh, bagaimana Anda menanggapi jika ada anak yang mengalami kesulitan belajar dalam berhitung? Contoh tadi Ustadz menyatakan bahwasannya anaknya mengalami kesulitan dalam berhitung. Kira-kira Anda sebagai orang tua bagaimana Anda menyikapi anak Anda? Kalau menurut saya, ya memberikan tugas tambahan, memberikan arahan, kata-kata yang sekiranya mudah untuk dipahami oleh anak. Tidak harus dengan begitu saja, kita harus memberikan contoh yang konkret dalam berhitung. Tidak terlalu jelimet. Contohnya menghitung buah apel, pakai buah apel dan sebagainya. Pokok pakai alat peraga kreatif yang sekiranya membuat mudah anak belajar. Oh, baik, jadi untuk menanggapi anak Anda yang kesulitan dalam berhitung, artinya kita harus memperagakan begitu ya. Betul. Ya. Untuk pertanyaan yang ke-8, apa yang akan Anda lakukan ketika anak Anda menjadi siswa terbaik di sekolah? Kalau misalkan anak saya menjadi siswa yang terbaik, tentu saja saya akan merayakan keberhasilannya. Dan juga memberikan support, memberikan semangat lagi, memberikan pujian-pujian agar supaya anak itu merasa puas dan merasa semangat lagi untuk terus belajar. Itu. Oh, berarti ada nilai-nilai tertentu, ada perayaan-perayaan tertentu. Iya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9, bagaimana saat ini perkembangan belajar anak Anda, Pak? Saat ini. Alhamdulillah anak saya dari segi pembelajarannya aktif, dari sikapnya juga bagus, ada tambahan. Kemudian dari segi intelektualitasnya juga semakin bertambah. Awalnya tidak bisa berhitung, lama-lama bisa berhitung. Dan juga lancar vokal ketika berbicara. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Ustadz. Pernahkah Anda memberikan suatu penghargaan kepada anaknya selama dalam proses belajar? Ya, pernah. Kira-kira apa itu Pak Ustadz? Semacam hadiah lah, hadiah. Gitu. Soalnya kalau anak saya diberi hadiah, itu semangatnya belajar itu terus bertambah. Ya. Kalau tidak seperti itu, ya anaknya saya ini kurang gimana ya? Artinya kurang semangat, Oke, terima kasih Pak Ustadz atas wawancaranya. Semoga ini menjadi tambahan dan wawasan bagi wali murid terkait dengan kesulitan anak dalam belajar. Otomatis setiap wali murid memiliki anaknya yang kesulitan belajar tentunya berbeda-beda. Jadi pagi ini saya telah melakukan wawancara kepada salah satu klien saya, Ustadz Muhammad Ridwan, yang tentunya di sini dalam mendidik anak itu harus ada beberapa penghargaan yang harus diberikan, walaupun anaknya itu tidak
kita memberikan dukungan dengan cara memberikan hadiah atau apalah yang menjadi kesenangan anak tersebut. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Mungkin nanti kita bisa bertemu di lain waktu terkait dengan proses belajar anak Anda. Terima kasih sudah dijelaskan di sini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya beberapa waktu yang lalu bersama klien saya Ustadz Muhammad Ridwan, di sini saya membuat kesimpulan bahwa belajar adalah proses yang harus dilalui untuk mencapai perubahan di dalam diri untuk menjadi perilaku yang lebih baik. Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dan meliputi keterampilan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena hasil belajar dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh perubahan pada diri siswa setelah menerima pengalaman belajarnya yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Demikian kesimpulan ini saya buat dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.